Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tentang latihan soal SKB PGSD. Mari kita belajar latihan soal SKB CPNS 2020 mulai dari sekarang. Kita lanjutkan dari soal nomor 1. Jihan bertopi lebar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Imbuhan ber pada kata bertopi sama artinya dengan kata berimbuhan ber pada kalimat A. Selesai sholat Idul Fitri semua orang bersalaman. B. Bercak merah pada pipi Sari telah hilang. C. Ayah selalu berdasi jika pergi ke kantor. D. Nia berlari ketika turun hujan. Perhatikan teman-teman, di sini ada kata bertopi. Nah, teman-teman nanti memilih di antara pilihan jawaban ini manakah yang termasuk sesuai dengan kata yang sama dengan kata bertopi ini ya. Jadi di antara makna ini ada bersalaman dengan bertopi. Di sini ada kata jihan bertopi lebar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Berarti di sini maksudnya jihan memakai topi lebar gitu kan. Jadi makna kata bertopi di sini adalah artinya adalah memakai topi gitu kan. Nah, sekarang kita terapkan dalam soal ini. Apakah A? Kalau yang A itu selesai sholat Idul Fitri semua orang bersalaman itu berarti tidak memakai salam gitu kan, enggak ya. Kita harus cocokkan dengan yang kata bertopi itu. Kalau bertopi itu memakai topi, nah nanti kata bernya ini yang sesuai yang mana. Kalau yang B itu bercak merah pada pipi Sari telah hilang. Bercak, nggak mungkin, ini salah juga ya teman-teman. Kalau yang C itu ayah selalu berdasi jika pergi ke kantor. Nah, ini di sini ada kata berdasi. Nah, berdasi di sini juga artinya adalah memakai dasi. Jadi teman-teman, jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Ayah selalu berdasi jika pergi ke kantor. Nah, ini jawabannya sesuai dengan kata bertopi tadi ya. Kalau yang D, Nia berlari ketika turun hujan. Nah, itu salah. Ini juga tidak benar ya teman-teman, karena berlari itu maknanya tidak sesuai dengan yang sama dengan kata bertopi tadi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Ayah selalu berdasi jika pergi ke kantor. Next, selanjutnya. Salah satu karakteristik kelompok sebaya pada masa usia SD menurut Harlock adalah A. Acap kali menggunakan kode-kode rahasia atau bahasa sandi dalam berkomunikasi. B. Kelompok sebaya selalu mengadakan pertemuan di tempat umum. C. Anggota kelompok terdiri dari 5 orang atau lebih. D. Menggunakan bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi. Nah, di sini teman-teman ada kata karakteristik kelompok sebaya. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu salah satu karakteristik kelompok sebaya pada masa usia SD itu apa? Nah, biasanya teman-teman kalau karakteristik kelompok anak sebaya pada usia SD itu adalah yang A ya teman-teman. Acap kali menggunakan kode-kode rahasia atau kata sandi dalam berkomunikasi, itu adalah kata kuncinya juga ya. Jadi karakteristik kelompok sebaya pada usia SD itu adalah yang A, acap kali menggunakan kode-kode rahasia atau bahasa sandi dalam berkomunikasi. Nah, jawaban yang benar itu yang A ya, karena merupakan salah satu karakteristik kelompok teman sebaya yang tujuannya untuk menjaga kerahasiaan kelompok. Next, selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak dari segi proses adalah A. Masukan dasar yang menggambarkan kondisi individual anak dengan segala karakteristik fisik dan psikisnya. B.
B. Interaksi antara masukan dasar, masukan instrumental, dan masukan lingkungan terhadap aktivitas belajar anak. C. Perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada anak setelah anak melakukan aktivitas belajar. D. Masukan instrumental yang mencakup guru, kurikulum, materi, dan metode serta sarana dan prasarana. Nah, di sini ada kata faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar anak. Jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman, karena merupakan faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah dari segi proses ya. Jadi faktor yang mempengaruhi itu adalah interaksi antara masukan dasar, masukan instrumental, dan masukan lingkungan terhadap aktivitas belajar anak. Jadi jawaban yang benar itu yang B. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi direct reading thinking activities pada tahap saat baca adalah A. Memprediksi isi bacaan dan isi paragraf. B. Memecahkan masalah berdasarkan isi bacaan. C. Membaca dalam hati. D. Membaca berulang-ulang pada awal kegiatan. Di sini ada kegiatan pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi itu ya teman-teman. Jawaban yang paling benar di sini adalah yang C ya. Membaca dalam hati ini sesuai dengan soalnya ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, membaca dalam hati. Selanjutnya, melakukan analisis butir soal pada suatu mata pelajaran untuk mengetahui butir soal konsisten untuk mengukur kemampuan siswa adalah dengan melakukan analisis mengenal A. Kualitatif dan analisis kuantitatif. B. Bentuk dan jenis soal. C. Daya pembeda butir soal. D. Tingkat kehandalan soal. Jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang B. Bentuk dan jenis soal ini adalah yang paling tepat jawabannya. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.